beres gitu, atau 0,1 detik kemudian. Nah, di sini kita bisa apa namanya melakukan transient stability untuk melihat bagaimana simulasi reaksi sistem. Nah, kalau kita lihat di panduan itu ceritanya kita melihat di detik kedua, sekitar 2 detikan. Nah, di sini kan ada apa? Di detik 2,4 itu apa dua event itu sudah terjadi gitu. Event satu adalah ketika main bus volt, dan 1 detik kemudian 0,1 detik kemudian voltnya itu berhenti gitu. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat apa ploternya juga untuk yang ini sudah terlihat juga ya. Sudah, sudah. Nah, di Ini sini kita artinya lihat ada apa diagram eh, bagaimana ketika eh, generator ini diberikan sebuah event volt ya, volt tiga fase short circuit. Nah, di sini ada sempat generator itu ada lonjakan gitu, atau kita ini kan apa namanya kita sebut itu transient selama beberapa detik lah. Ini adalah daya terhadap waktu. Nah, setelah beberapa detik dan eventnya itu berhenti atau short circuitnya itu berhenti, kemudian generator kembali mencoba untuk sinkron kembali gitu. Jadi si apa namanya tegangan dan ya tegangan dan frekuensinya itu sudah mulai normal lagi. Mungkin segitu Pak dari saya. oke, saya kira sudah bagus ya. Oke, Mas Hilman, oke. Jadi yang praktek satu udah selesai. Baik, berikutnya Mbak Edlina, Ya, Pak. silakan. Aduh, 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 aduh. Oke, apakah sudah muncul, Pak? Sudah, berarti ini kan gini, ini yang akan simulasi gangguannya di mana? Gangguan akan disimulasikan di mana lokasinya? Di, di main bus, Pak. Di main bus ya. Jadi itu berarti di bus dengan ID main bus. Nanti Ya, ketika Pak. kejadian itu yang akan diamatinya di mana? Pengamatan akan dilakukan di mana? Aduh. Pengamatan di generator? Di generator satu, Pak. Ya, generator satu ya. Nah, silakan ditampilkan. Oke. Di sini sebelumnya saya sudah membuat event ID-nya jadi E1 dengan durasi waktu 0,5 dan E2 di 0,6. Lalu untuk actionnya itu device type-nya itu bus, device ID-nya di main bus. Untuk E1 itu actionnya di three phase valve dan E2 itu di clear valve. Untuk plotnya itu di generator satu. Oke, selanjutnya kita Jenis itunya nah, apa? Parameternya apa di generator satu yang mau dilihatnya? Angel relatif ya. iya Pak. Oke, silakan. Di sini saya mengaturnya di 3 detik. Ya, Eh, Oke, apakah sudah muncul Pak? masih proses. Baru ini baru apa
ininya aja apa proses itunya, actionnya aja, tapi gambarnya belum tampil, displaynya Oke, belum. Ya, ini sudah oke, ya. displaynya, Lanjut masuk ke transient stability plot. plotnya belum ya. Untuk device-nya itu di generator satu dan Ya, kita ngeplot type-nya itu di power angle yang relatif. ya. Klik plot. Oke, Oke. ini Jadi Pak. artinya sistem kembali ke sinkron ya, ke stabil ya. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Edlina. Sama-sama Pak. Muhammad Rifki, ayo silakan. Muhammad Rifki, ya Oh iya Pak. silakan. Sudah, sudah terlihat Pak. Sudah. Ini gangguannya di mana, Mas? Eh, Gangguannya sama Pak di main bass ini. Jenis gangguannya apa? Jenis gangguannya tadi Tiga, tiga short pas. circuit 3 pas. Short circuit 3 pas. Berapa lama? Ya, 0,5 detik Pak. Recovery-nya 0,1 0,6. ya. 0,1 ya. Ya, oke. Lihatnya di mana nanti? Di sini Pak, di eventnya Pak. Itu eventnya. Oh ya, Ya, silakan. Eventnya gimana cara buat eventnya? untuk membuat eventnya, kalau dari awal itu kita pertama biasanya membuat s case-nya satunya dulu. berapa? s Berapa Pak? satunya berapa? s satunya berapa? E1-nya ini 0, 0,5 Pak. 0,5. E2-nya? 0,6 Pak. Oke, silakan. Jadi di sini event E1-nya tuh gangguannya Pak 3 pas volt di main bass. Untuk E2-nya ini 0,6 di main bass untuk clear fault-nya Pak. Ya, Ya. Ini di event K1. ya, Untuk plotnya dibuat di generator 1 Pak. ya. Oke. Parameternya apa yang mau dilihat? Yang mau dilihat ini parameternya ini Pak. Power angle Pak, relatif Pak. Orang yang relatif ya. Oke. Ya, ini hasil Oke, simulasinya Pak. siap. Untuk Oke, generator terima sudah. kasih Mas Rifki. Ya Pak. Mas Ilmiza, Mas Ilmiza, ada kan? Mana? Halo, Mas Ilmiza ada nggak? Tadi ada tuh, belum ya? Mas Ilmiza belum. Oke, Mas Pirgiawan, halo, Halo Pak. silakan. Aduh sorry Pak, belum bisa buka laptop Pak. Oh belum. Oke, Iya, belum oke, belum nyampe kosan Pak. Sorry ya. oke. Mas Rudi dulu ya. Oke, Mas Rudi silakan. Suaranya kenapa nggak jelas, Mas Rudi? Oke. Sebentar Pak, sebentar Pak. Oh belum, siap. Silakan. Yang lain siap-siap ya. Oke Pak, apakah sudah terlihat Pak Ya, untuk gambarnya? oke, oke. Oke, Jelaskan, gangguan disimulasikan di mana? oke Pak, di diagram ini gangguan disimulasikan di main bus, di Ya, mana akan terjadi gangguan 3 pas yang menyebabkan power angle relatif di Gen 1 terjadi perubahan. ya. Silakan Kita lanjut klik aja. tombol start. Oke,
Oke, di sini kita akan terjadi gangguan selama 0,1 second, di mana gangguan terjadi di titik 0,5. Ya, Nah, ya, seperti ini, Pak ya. ya, Saat dia menyentuh titik detik 0,5, maka beban akan hilang di main bus, ya. yang menyebabkan generator mengalami gangguan, di mana akan terjadi lonjakan di uh, power di sudut pasarnya, Pak. Gangguannya berapa detik? Totalnya 0,1 second, Pak. Ya. Di Jadi 0,6 E2-nya detik dibikin dia akan berapa? E2-nya dibikin berapa detik? 0,6, Pak. Oh, karena 01 ya, jadi 05 dan 06. Oke, Benar, Pak. lanjut. Oke, untuk gangguannya di 0,6 sudah normal, Ya, ditunjukkan dengan nilainya sudah kembali. Untuk Oke, ini untuk grafiknya, Pak. ya. Belum Di muncul mana di terjadi saya. gangguan. Ya, Oh ya, nah, ya. sudah, Pak ya. Yuk, Di detik silakan. 0,5 gangguan terjadi lonjakan sampai 83. Gambarnya nge-lag ya, nggak gambarnya nge-lag. Gambarnya belum belum ditampilkan. Belum, Pak. Oh, Anda mau cerita itu ya? Tampilkan dulu itunya, ditarik panahnya ke bawahkan dulu. Anak apa? Radio panahnya ke bawah diklik dulu. Biar Radio. time-nya kelihatan, time apa waktu kerja three Oh, phase pole dan clearing pole-nya kelihatan dulu. yang mana, Pak Time ya? seriesnya. Itu yang radionya itu di ini, yang radio ini diklik dulu. Radio. Itu. Biar turun dulu, biar kelihatan dulu datanya. Atau di tempat Gambarnya Anda sudah udah kelihatan, di sini belum? di sini udah kelihatan, Pak. Untuk Oke, yang silakan langsung aja tampilkan gambarnya kalau nggak itu ya. bentar, Pak ya. Kita coba. Dilanjut aja untuk menampilkan hasilnya. Oke, Oke, ini Pak. Sudah muncul, Pak ya. oke. Jadi ini Di sini kembali ke terjadi gangguan, stabil Pak ya. ya. Iya, Ya, benar, Pak. oke. Cukup. Terima kasih Oke. Mas Rudi. Sama, Pak. Mas Denny Firmansyah. Mas Denny Firmansyah? Nggak ada. Mas Ardia. Mas Ardia. Nggak ada? Hadir, Pak. Silakan. Yang situ. Ya, izin, Pak. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Silakan jelaskan. Gangguannya di mana? Baik, Pak. Untuk gangguan di main busnya, Pak. Ya, Dan untuk pengamatan dilakukan generator 1. Untuk studi case-nya ini di case 1, Pak. Di mana ya, ada event 1 dan event 2. ya, Untuk event 1 di bus main bus 3 fast fall. Dan event 2 di main bus clear fall. ya. Plotnya itu di generator 1. Ini langsung di running Ya. untuk transient stability action list-nya, di mana untuk gangguan selama 0,1 detik, ininya misalkan 1 detik, dan di Ya. sininya 0,5 sampai 0,6. Untuk plotnya mana teh? Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Oke. Sudah. Berarti Mas, siapa tadi? Mas Ardia ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Mas Adi, silakan.
Udah cukup, Mas. Kasih. Mas Adi? Pak, izin Pak, saya belum Pak. Oke, nanti aja menyusul ya. Setelah Mas Adi siapa? Ke Pak boleh Pak. Mas Handrian dulu, silakan. Iya Pak, benar Pak. Sudah terlihat belum Pak? Sudah. Oke, jadi di sini kita pengujian di Mindbus untuk eh, transient stability. Untuk gangguannya, yang pertama event 1 itu ada di Mindbus dengan gangguan 3 fasa dengan waktu 0,5 detik. Lalu untuk event 2 masih di Mindbus tapi clear fault. Nah, untuk eh, waktu pengujiannya kita atur di 1 detik aja. Nah, misalkan ini eh, 1 detik. Oke. Kalau kita lihat di plot manajernya, nah, kita lihat di generator 1. Nah, nah, plotting di generator 1 dengan view angel relatif. Mungkin ini untuk hasilnya Pak. Ya. Udah lihat belum? Ini Lihat? akhir-akhir ini kembali ke stabil ya. Ya, akhir-akhir. Baik, terima kasih Mas Handrian. Coba, terima kasih, Pak. Berikutnya Mas Dominikus, silakan. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat ya? Dalam proses. Ya. Oke ya. Oh, sudah itu ya. Ya, silakan. Jadi di sini kita mau ngecek gangguan di main bus, gangguan 3 fasa. Terus yang pertama itu kita lihat dulu eventnya. Di event 1 itu dengan waktu 0,5 itu actionnya busnya itu main busnya itu 3 fasenya fault. Terus habis itu yang event 2 clear fault. Habis itu di settingan plot di device type-nya di sistem di scene generators itu Gen 1X. Terus untuk transient stability-nya di setting di 1 detik. Setelah itu sebentar Pak. Diamati di mana? Lalu untuk floating-nya ini settingannya kita di power ranger yang relatif. Gini Pak. Halo, Ya, silakan. Pak. Masih belum tampil gambarnya. Hah? Oh, Displaynya belum. Ininya sudah ya. Outnya sudah. Apa transient stability-nya sudah. Silakan di gambarnya tampilkan. Plotnya. Plot. bentar Pak. Eh, nah ini Pak. Oke. Sudah Pak. Gambarnya belum keluar. Oh, oke, Hah? coba di itu dulu. Di stop share ya? Coba diulangi lagi. Oh, ya udah. Udah ya gambarnya tadi. Oke. Oh udah ya Pak. Oh, oke. Berikutnya siapa? 12. Muhammad, Muhammad. 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 Muhammad.
Silakan. Pak Muhammad gimana? Halo? Oke, silakan. Gangguannya di mana? Gangguan di situ ya. Ya udah suara nggak terdengar, jadi silakan aja langsung ditampilkan hasilnya. Mana hasilnya? Sudah bisa mendisplay belum? Ya, oke. Udah cukup, Pak Melriji. 13. Sekarang Mbak Mugi silakan. Tes, Pak. Suara saya terdengar, Pak. Sudah. Layarnya sudah terlihat, Pak. Lagi proses ya. Udah. Oke. Oke, Pak. Jadi praktikum transient stability ini tujuannya untuk melihat bagaimana generator satu merespon gangguan tiga fasa pada main bus. Di sini ada dua event. Event yang pertama yaitu di main bus tiga fasa fault, kemudian event kedua di main bus juga clear fault. Kemudian kita bisa tarik di sini untuk respon di 1 detik. Untuk plotnya nantinya akan muncul, sebentar Pak. Nah, nantinya akan muncul stabil lagi ya Pak, seperti ini. Ya. Plotnya sekarang yang belum ya, plotnya. Oh, plotnya masih belum muncul ya Pak? Sebentar. Oke. Sudah Ya, muncul Pak? cukup. Terima Oh, kasih oke. Mbak Mugi. Ya, terima kasih Pak. 14. Siapa 14 sekarang? Terima kasih. Eh, Muhammad Ulul Ajmi, silakan. Halo, Mas Ulul. Izin Pak, tadi konfirmasi lagi di jalan katanya Pak. Oh, suaranya kurang keras. Gak ada ya? Belum ini. Mas Adi Yudhistira gimana? Belum. Mas Aldrin, silakan Mas Aldrin. Halo Pak.
Gimana? Jelas nggak Pak suaranya Pak? Kenapa? Suaranya jelas nggak Pak? Maksudnya? Oh, silakan. Suaranya ada nggak Pak? Ya, silakan. Ini hujannya besar sekali dan saya nggak pakai earphone. Ini udah Pak. Silakan. Ini gangguannya di main bar. Transient stability-nya coba di 1 detik. Dan untuk plotnya Anu ayah-ayahan mau tanya kabar. itu udah muncul belum Pak plotnya Pak? Silakan tampilkan plotnya. Di sini nggak muncul Pak plotnya. Oh, nggak ada yang kabel ya? Bentar Pak. Ada nggak Pak? Udah, ya. Ini tadi saya iseng semuanya saya coba Pak. Oke, oke. Ya, udah bayar, udah Ya, bisa. makasih Pak. Oke. Mas Aldrin tadi Ricky sudah. Muhammad Ulul Ajmi belum ya? Halo? Belum ada. M. Nur Rahman, Mangga. Ada M. Nur Rahman? Silakan. Mohon maaf Pak, saya masih belum Pak. Oh, Kemarin belum. minggu Oke. lalu saya sakit. Iya Pak. Oke, oke. Mas Indra. Halo, Mas Indra Rahmat Gunawan. Iya Pak. Silakan. Maaf Pak, saya lagi di luar Pak. Oh, gitu. Iya, maaf Pak Oke. ya. Ya, oke. Mas Rajib. Pak, Pak, izin Pak. Saya udah buka komputer Pak. Oh ya, nanti Mas Kirgiawan ya, bentar ya. Oke. Mas Rajib dulu. Ya, baik Pak, ini saya share screen dulu Pak. Sebentar ya Pak. Apakah sudah terlihat Pak untuk etapnya? Ya. Pak, jadi ini untuk case 1 Pak. Untuk eventnya ada 2 di main bus sih Pak, terutama. Totalnya ada 1 detik. Nah, ini untuk plotnya di generator 1 Pak untuk melihatnya. Lalu ini untuk transientnya Pak di 1 detik Pak. Sini sudah muncul gangguannya Pak. Nah, ini untuk plotnya Pak. Sudah saya running Pak tadi Pak. Itu hasil plotnya Pak. Seperti ini Pak. Belum muncul itunya plotnya. Oh ya Pak, sebentar Pak. Kayaknya sesinya harus diganti Pak. Ya udah tutup dulu, udah ditutup, udah ditutup. Ini Pak, apakah sudah Oke. terlihat Pak? Ya, siap. Siap. Makasih Mas Rajib. Ya Pak, makasih Pak. Mau Mas Kirgiawan dulu, silakan.
Baik, Pak. Ini kan udah hidup itunya. Itunya apanya? Itunya apanya? Yang ke sininya ke apa? Bluetoothnya hidup. Bentar. Apakah sudah tampil, Pak? Ya, udah. Ini untuk gangguannya itu terdapat di apa? Case 1 untuk main bass terdapat kalau event yang ke-1 itu 0,6 dan event yang kedua 0, event 1 0,5 dan event 2 0,6. Terus Barani untuk kalkulis untuk constant stability-nya di 1,2 detik. Hasilnya sebentar, Pak. Berikut, Pak. Oke. Coba dikeluarin dulu gambarnya, mau lihat dulu. Bentar ya, saya masang dulu itu apa? Gambarnya dulu aja tampilin lihat. Ini intinya nggak mau connect aja ini. Oh bisa harusnya. Audio. Nah, gambar ke ini dulu, ke zoom tadi. Bentar, lihat dulu. Oh, bukan yang itu. Yang screen. Oh, ya udah. Cukup, Mas. Ya, Mas Birgiawan ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini belum beres. Oke, sebentar saya ini dulu betulin audio sebentar. Biasanya ada. Dia nggak tahu ini dia nggak mau di kemarinnya bisa. Ya, ini kayaknya enggak deh. Kemarin kan saya suka pakai. Yang ada kabelnya di mana ya? Yang ada kabelnya aja biar cepat. Cariin yang ada kabelnya. Oke, berikutnya berarti ini Pak Firgiawan terakhir ya. Mas Aldin sudah, Mas Muhammad Rifki. Izin Pak, saya belum presentasi. Siapa? Izin Pak, Asri. saya belum Silakan, juga. silakan. Hmm. Mbak Asri ya. Oke. Apa sudah tampil Pak? Ya, sudah. Baik. Ini untuk rangkaiannya dari yang Ambil dulu itunya simple. nanti. Dilanjutkan untuk gangguannya di transient stability. Lalu untuk di running. Ya. Di 1 detik. Ya. Dilanjutkan untuk plotnya. Ini untuk plotnya. Untuk plotnya apa sudah tampil, Pak? Belum. Oh, nunggu di sini belum. Oke, bentar. Oke, langsung Bentar. diulangi. Ya. Ini untuk plotnya. Yang dipilih Oke. Poggio relatif dan plotnya. Oke, Mbak Asri. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Siapkan siapa yang mau berikutnya? Saya Pak,
Belum, Pak. Silakan, Oke, Pak. Mas Iqbal ini ya. Ya, Apakah sudah tampil, Pak? ya. Jadi yang pertama ini dibuka dulu studi case transientnya, dibuatkan study case-nya, terus diberi nama case 1 untuk eventnya. Sini ada 0,5 untuk event 1, actionnya 3 pass fault, sama event kedua clear plot di time 0,6. Selanjutnya untuk plotting transientnya di 1 detikan. Di sini terlihat dua jenis eventnya, ada 3 pass plot sama clear plot. Selanjutnya untuk responnya apakah sudah muncul, Pak, gambarnya? Gambarnya belum, mungkin harus keluar dulu, masuk lagi. Apakah sudah muncul, Pak, gambarnya? Ya, sudah, makasih. Oke, Pak. Oke, Mas Ilmiza mau sekarang? Halo Mas Ilmiza, Mas Nur Fathudin. Halo, oke ya, berarti nggak ada lagi yang mau tampil sekarang. Saya rekap dulu ya, siapa tahu ada yang apa. Izin Pak, Silakan, Pak, silakan. saya Muhammadul Azmi Pak, izin Ya, share Pak. silakan. Izin Pak, apakah sudah tertampil Pak? Ya, tunggu sebentar. Sudah. Ya Pak, ini kita percobaan untuk transient stability Pak di main bus untuk merespon dari generator satu ini, yaitu event 1 di main bus ketika 3 fase fault, kemudian event 2 di main bus juga untuk clear fault. Dan hasil percobaannya, bentar, Pak. Sudah terlihat Pak? Belum, harus keluar dulu kayaknya. Nah, udah. Terima kasih. Ya, ya, Pak. Mas Ulul Terima kasih Azmi Pak. ya. Ya, oke. Baik. Sekarang saya rekap ulang. Siapa tahu ada yang sudah presentasi tapi belum tercatat ya. Yang pertama Mas Hilman. Yang kedua Mbak Edlina, Mas Muhammad Rifki, Mas Ilmiza. Ilmiza belum ya? Mas Ilmiza belum. Mas Firgiawan sudah. Mas Rudi sudah. Mas Denny Firmansyah sudah. Mas Ardia sudah. Mas Adi Yudhistira sudah. Mas Andrian Anwar. Mas Dominikus. Mas Miroji. Mbak Mugi Rahayu. Mas Aldrin. Mas Rajib. Mbak Asri. Mas Iqbal dan Mas Ulul Azmi. Itu ya. Ada yang belum tersebut nggak tapi sudah maju? Sudah ya? Berarti sudah sesuai, tinggal yang belum nanti kapan-kapan kita lanjutkan ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke layar saya ya, untuk saya presentasikan untuk tugas yang minggu depan ya. Jadi
Saya akan ambil share-nya dulu, nanti kita lihat ya. Transient stability. Oh, tadi saya mau ulas dulu sedikit ya di sini. Tadi kan Anda sudah mendapatkan hasil simulasi ya. Hasil simulasi ini nanti saya kirimkan ya. Tadi kan ada 3 kondisi di mana tadi itu kan Anda memutuskan bahwa hasil dari yang Anda tampilkan tadi menuju kestabilan kembali, yaitu kasus yang case 1 ya. Jadi case 1 itu kalau hasil dari penampilan di sudut rotor ya, itu ditampilkan pada tabel 1 ini. Ya. Itu karena di tabel 1. Tapi kalau nanti Anda mencoba yang kejadian yang lain ya, kalau kejadian itu adanya di 2, misalkannya di 2 ini di 2, tabel 2 ya, itu berarti transiennya stabil. Kalau di 1 steady state stabil. Ya. Steady state stabil, itu yang kedua ini adalah transient stabil. Yang ketiga itu sinyal tidak stabil pada sinyal kecil ya. Kemudian ada ketidakstabilan di 4 ya ini ya. Nah, ini untuk nanti kestabilan ini agak panjang, tapi saya tidak akan terlalu teoritis ke sini. Silakan aja nanti saya sebarkan ininya, PPT-nya saya bagi ya di sini di grup ini ya. Saya akan masuk ke tugas berikutnya ya. Jadi ini adalah untuk analisis dari hasil tadi. Kenapa ketika gelombangnya seperti tadi itu dinyatakan bahwa sudut rotornya itu menuju ke stabil kembali ya. Jadi tadi gitu. Nah, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan tadi ya, bahwa kita tuh ada action tadi kan, event dan action ya. Jadi si eventnya tadi itu kita akan buat bisa disimulasikan melalui gangguan. Ya, gangguannya apa saja yang bisa itu bisa dilihat di PPT di atasnya. Tadi kita contohkan simulasikan bahwa pada main bass terjadi gangguan ya. Gangguan itu menyebabkan kita akan evaluasi di sisi generator. Apakah generator bisa mempertahankan kestabilannya atau tidak ya. Karena kan kestabilan itu ibaratkan seperti bandul gitu ya. Bandul di mana dia kalau diibaratkan ini sih kalau kalau masih belum masih lewat berarti hilang kestabilannya ya. Beberapa gambar ini memang belum saya sempurnakan gambar-gambar di sini, tapi ini nanti saya akan berikan ya untuk itunya, untuk sebagai catatan ya untuk pengembangan Anda di kemudian hari apabila ingin melihat kondisi misalkan suatu jaringan tetap dalam kondisi stabil atau tidak ya. Ya nanti di akhir dari makalah ini saya berikan. Baik, saya akan lanjutkan dengan tugas yang berikutnya ya. Tugas yang berikutnya ini nanti kita akan lihat ya. Saya buka dulu sebentar ya. Nah ini, ya, jadi saya akan stop share sebentar, saya bagi dulu. Nah ini, ya. Nah, ya jadi di bab besok tugas kita itu relay control action, ya, relay control action. Jadi kita di percobaan berikutnya, kalau kemarin kan kita membuat event dan action.
Di bab berikutnya ini kita akan buat suatu kejadian yang berupa relay control action. Jadi di sini nanti percobaan-percobaan seperti ini bisa dilakukan pada relay-relay lain ya. Pada relay-relay lain bisa dilakukan misalkan pada relay 50 untuk instantaneous dan 51 untuk delay time atau inverse, 27, 59 over under voltage. Jadi Anda bisa kembangkan nanti dengan relay-relay lain yang diberganti. Nah, sekarang saya ingin cerita transient stability ini ya dengan memasukkan relay. Jadi nanti ada relay itu berkontribusi terhadap frekuensi yang akan terjadi ya. Jadi seperti sebelumnya lah ya. Jadi gini, sekarang itu kejadiannya, ini kan plannya seperti ini ya, plannya seperti ini. Nah ini plannya ya. Jadi si plan itu seperti ini. Jadi plannya kita gambarkan seperti ini ya. Ini ada grid ya, grid itu mungkin sumber utama dari jaringan atau sederhananya jaringan PLN lah gitu ya. Ada grid masuk ya dengan kapasitas 1200 MPa short circuit ya. Kemudian di sini ada juga generator ya, ada generator. Ya kan? Nah, ini di example UNCOT-nya kita tambahkan dulu relay frekuensi 81. Jadi kita tambahkan dulu relay frekuensi di jaringan. Jadi dengan cara memasang sebuah potensial transformer yang dipasang di bus main bus sub 2B ya. Di sub 2B ini kita pasang dulu sebuah under frekuensi ya. Ini sebetulnya 81 itu seri untuk over dan under frekuensi. Tapi dalam kejadian ini kita akan simulasikan ya ada di sub 2B ini terpasang relay 81 ya. Jadi dalam ceritanya ini ya bahwa CB1 PMT1 itu tiba-tiba lepas ya. Jadi CB1 itu tiba-tiba lepas. Ya kan? Tadinya kan sumber yang seluruh beban ini disuplai dari dua sumber, dari grid dan dari diesel ya, dari generator satu ya. Generator satu secara bersama-sama mensuplai dari dua buah generator untuk ke seluruh jaringan. Nah, sekarang simulasi itu dilakukan trip di CB1 itu tiba-tiba trip ya. CB1-nya trip. Sehingga sumber tegangan semua akan dipantau, akan diberikan oleh generator satu ini. Ya, karena trip dari utilitas, maka generator satu ini akan memberikan suplai ke seluruh beban. Ya, ke seluruh beban. Ya, jadi yang terjadi ini tiba-tiba stop, generator lah yang akan memikul keseluruhan beban. Ya, nah, generator ini akan memikul beban ke sini, ke sebelah sini, ya, juga ke arah sini, ya, ke arah sini. Nah, ketika generator itu memikul beban, bebannya menambah tiba-tiba, ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa generator itu mengatur mengontrol tegangan dan frekuensi ya. Kalau frekuensi itu kan diaturnya nanti dari asupan bahan bakar ya. Kemudian ketika terjadi gangguan seketika ya, gangguan transient itu gangguan seketika di sini karena tiba-tiba beban generator itu nambah dengan tiba-tiba ya. Baik nambah tiba-tiba atau hilang tiba-tiba itu juga ada efeknya terhadap kejadian transient di jaringan. Nah, dalam simulasi ini kita akan lihat bahwa generator itu tiba-tiba mendapat beban tambahan yang sangat besar. Ya. Ketika beban tambahan yang sangat besar ini yang terjadi apa? Frekuensinya kan akan turun.
Ya, kita akan amati frekuensi yang terjadi itu ya di sub 2B ya. Jadi kita akan memplot frekuensi yang terjadi di sub 2B ya. Ketika terjadi kenaikan beban yang diikuti oleh lepasnya CB5 karena pengaruh dari proteksi frekuensi relay 81. Jadi ketika bebannya naik kan frekuensinya akan turun. Relay frekuensi tentu akan menangkap sinyal, ya, menangkap sinyal, dan itu akan melepaskan sirkuit breaker untuk lepas, ya. Itu yang terjadi. Jadi sehingga kita akan amati bagaimana yang terjadi di sub 2B. Jadi bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi sejak mulai CB1 trip, apa yang kemudian diikuti oleh kenaikan beban di generator, maka frekuensi generator akan turun kan. Frekuensi generator turun, maka akan mengaktifkan relay 81. Ya, relay 81 menjadi aktif. Nah, relay 81 menjadi aktif. Kemudian kan karena relay 81 sebagai menjadi aktif, maka arah beban yang ke sebelah sini akan diputus ya, akan dibuang gitu. Beban yang ke sini akan dibuang oleh relay oleh CB5, dilepasnya CB5, maka seluruh beban yang mengalir ke sini akan dibuang, ya, akan dilepas. Akibatnya apa? Maka frekuensinya karena beban yang tadinya mendapat beban tiba-tiba itu akan kembali lagi naik lagi ke kondisi normal, ya, ke kondisi normalnya, ya. Nah, nanti kita perlu mempelajari di sini ketika CB relay frekuensi itu bekerja bagaimana mekanisme kerjanya, ya kan? Karena si relay ini kita akan setting di 98,5 ya dengan waktu 0,5 detik ya. Nah, jadi setelah tegangan frekuensi turun sampai 98,5 kemudian dengan waktu 0,5 detik, maka yang terjadi si beban yang ke sebelah kanan itu akan dibuang. Artinya generator akan kembali menuju stabil. Menuju stabilnya sejak kapan? Pertama ini kan dari mulai gangguan pick up terdeteksi itu butuh waktu 0,5 detik ya. Jadi sampai dengan sampai dengan beroperasinya frekuensi itu CB itu clearing ya, itu butuh waktu yang dibuat oleh relay itu adalah 0,5 detik. Kemudian si CB-nya juga butuh 5 siklus untuk putus ya. CB-nya kita setting 5 siklus. Sehingga kalau 5 siklus ini kebetulan plan yang ada di tambang-tambang perusahaan Amerika atau di Amerika gitu ya, dengan frekuensi 60 Hz. Sehingga kalau 5 siklus itu 5 per 60 ya. 5 per 60 detik, 5 bagi 60 0,8 sekian lah ya. Itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk breaker itu lepas ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Pertama, CB1 trip ya. CB1 trip. Akibatnya yang tadinya seluruh beban itu disuplai dari utilitas dan generator 1, beban akan dipikul total oleh generator 1. Ya. Akibatnya apa yang terjadi ketika beban dipikul oleh generator 1? Maka generator akan menambah pembebanan besar yang mendadak dengan tiba-tiba. Ya. Sehingga terjadilah penurunan frekuensi pada generator. Ya. Frekuensi generator akan turun. Karena frekuensinya turun, apabila turun itu mencapai 98,5 atau lebih kecil, jadi mulai 98,5 itu akan pick up. Jadi deteksi akan dimulai dengan titik nolnya di 98,5%. Dengan waktu setting 0,5 detik ya. Jadi selama 0,5 detik ketika turun di bawah 98,5 ya,
Itu yang akan menyebabkan clearingnya. Jadi si apa gangguan beban semua tuh udah hilang. Setelah 0,5 detik turun mulai dari 98,5, waktunya 0,5 detik ditambah dengan 8 siklus waktu yang dibutuhkan CB untuk lepas. Ya. Nah, disitulah ini yang kita akan plotkan bagaimana event kejadian pelepasan beban, penaikan beban tiba-tiba ini, ya, yang menyebabkan frekuensinya turun dan pada jaringan tuh dipasang under frekuensi relay dengan setting 98,5. Ya, ketika di setting 98,5 mulai aktif, ya. Kemudian relay itu disetting dengan waktu 0,5 detik, butuh waktu 0,5 detik, itu akan sampai ke breaker. Di breaker itu butuh waktu lagi sebesar 8 siklus. 8/60, ya. Sehingga nanti gambaran akhirnya itu seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Nah, ini kan waktu bukaan CB nih, ya. Waktunya sebesar 0,5 detik, ya. Tiba-tiba CB itu buka, ya, dengan waktu 0,5 detik. Terjadilah pembebanan di generator itu yang naik transient, naik seketika, naik tiba-tiba. Akibatnya apa? Frekuensinya turun, frekuensi generator turun, ya, frekuensi generator turun, ya, frekuensi generator turun. Manakala mencapai 98,5, ya, itu kan mulai pick up relay. Pick up itu mulai pertama start dari waktu operasi relay, ya. Jadi relay itu disettingnya di 0,5 detik, maka 0,5 detik kemudian dia akan bekerja. Apa relay itu akan butuh waktu 0,5 detik sampai di CB. CB sendiri itu kan bukan peralatan elektronik ya, CB itu peralatan mekanik. Jadi kemungkinan lepas itu masih butuh waktu. Butuh waktunya kira-kira 5 siklus. Jadi kalau periode 5 siklus itu berarti 5/60 karena frekuensi sistemnya di 60. Jadi butuh waktu CB antara di T2 ini, ya, antara ini T2 itu sebesar 8/60. Sedangkan ini T1 0,5 detik. Jadi antara 0,5 sampai 1, ya, itu kan sama dengan 0,5 detik. Sedangkan butuh waktu CB untuk lepas itu adalah T2, yaitu 8/60, 8/60 di sini, ya. Nah, ketika clearing atau bersih gangguan itu sudah lepas, CB itu sudah sempurna lepas, maka terjadilah kenaikan frekuensinya naik kembali, ya. Sehingga mencapailah frekuensi itu di 100 frekuensi. Jadi ini simulasi ini menampilkan bagaimana sekuen suatu kejadian dan ada relay yang bekerja. Tapi kita akan amati frekuensinya, ya. Aplikasinya di mana? Nanti ketika Anda misalkan kejadian ada terjadi blackout, ya. Di blackout itu dari mana dulu mulainya? Apa dulu yang bekerja? Kenapa sampai blackout? Itu bisa digambarkan detil-detil daripada setiap komponen itu sampai kita bisa menggambarkan bagaimana respon frekuensinya ketika terjadi pembebanan penambahan beban sesaat yang tiba-tiba tadi, ya. Jadi penambahan beban sesaat yang tiba-tiba itu bisa kita ikuti di sini, ya. Kita ikuti dengan apa menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada setiap komponen, ya. Terutama ini kan kita melihat frekuensi generator, ya. Frekuensi generator.
Kalau tadi kan kita melihat frekuensi sudut rotor relatif ya, atau rotor angel ya. Kalau sekarang ini kita akan menggambarkan frekuensi di bus sub 2B yang terjadi manakala sumber tegangan di generator itu tiba-tiba lepas ya, sehingga semua beban dipikul oleh diesel ya. Semua beban dipikul oleh generator 2 ya. Generator 2 memikul semuanya sehingga terjadilah penurunan frekuensi. Kebetulan di jaringan dipasang under frekuensi. Under frekuensinya pada 98,5 ya. Sehingga ketika 98, dia turun sampai 98,5, mulailah si relay itu bekerja ya dengan setting waktu 0,5 detik. Ini waktu 0,5 detik itu di sini. Antara T1 dimulai dari 0,5 sampai dengan 1 di sini ya. Ini adalah butuh waktu sebesar 0,5 detik ya. Lalu breaker tuh butuh kecepatan untuk lepas. Kecepatan breaker itu di set di 5 siklus ya. Di set di 5 siklus. Sehingga nanti kita akan bisa lihat ya bahwa dia baru lepas kembali itu setelah sampai di sini ya. Setelah sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini nanti baru mulai kembali ya. Nah, catatan-catatan ini ditulis di dalam modulnya ya. Jadi ada circuit breaker trip yang CB1 itu di 0,5 detik ya. Relay itu pick up di 98,5 ya. Itu artinya perpotongannya di 0,062 second ya. Nah, nanti kalau misalkan kejadiannya Anda tidak pas 0,02 tidak apa-apa ya, tidak terlalu ini ya. Kemudian nanti butuh waktu di sini ya, di ini kan mulai mulai 0,601 itu kan berarti satu setelah clearing total ya, setelah clearing total itu butuh 1,162. Sedangkan pick up di 0,062 itu di sini. Ini kan 05-nya ya. Ini 06062. Nah, kalau kode-kode ini kan ini ditandainnya tidak muncul di sana ya. Ini nanti Anda tandain di dalam plot yang Anda buat itu dikasih kode-kode ya. Nah, sehingga ini kecepatan siklus dari CB5 itu adalah 0,085 ya. 0,083 itu adalah 5 per 60. Karena frekuensi dia adalah 60 Hz ya. Oke, jadi sementara biar clear dulu, saya minta ceritakan dulu sama Mas Iqbal. Coba, halo Mas Iqbal. Halo, halo Mas Iqbal. Iya Pak, ada. Oke, sekarang coba diulangi bagaimana kejadian tadi itu di sini. Jadi biar nanti semuanya kita sudah sepakat dulu seperti waktu kita kemarin cerita. Ya, Alhamdulillah ini kan hampir 20 orang ini sudah bisa presentasi ya. Artinya kan tidak sulit ternyata kalau bisa kita ceritakan dulu masalahnya. Sekarang saya minta Mas Iqbal cerita dulu. Silakan. Siap, Mas Iqbal? Ya Pak, ya Silakan. Pak. Jadi yang pertama tuh ini kan analisa traction stability untuk eh, di generator ya. Ya, Jika terjadi hubung singkat di sub 3. di sini tidak ada cerita hubung singkat ya. Adanya Oh, trip aja CB, di CB CB1. lepas, CB lepas, CB1. Di sini kan otomatis utilitasnya kurang ya Pak. Jadi generator satu tuh memikul bebannya terlalu tinggi. Ya, naik. Otomatis frekuensinya turun. Nanti di sini dipasang ini ya Pak, frekuensi relay 81 Ya. yang di set untuk interlock ke CB5. Ya. Jadi ketika generator satu frekuensinya turun sesuai dengan setting relaynya, nanti CB5-nya turun lama 0,5 second Pak.
Dan CB5 itu nanti juga ada delaynya Pak. 5 siklus tuh. Ya. Delay, Pak. Ya, lalu itu kalau di cerita itunya sih saya kira sudah cukup lengkap lah ya. Kemudian Anda ceritakan apa yang terjadi di sini. Nah, silakan. Di A itu apa? A itu? Oke, yang pertama tuh A tuh mulai CB1 lepas Pak. Ya. CB1 lepas, terus mulai turun frekuensinya hingga B. Di sini ada T1. T1 ini delay dari relay frekuensinya Pak. Dari Ya. 81 Kalau hingga titik ke B itu titik C. namanya titik apa? Titik frekuensi relay mulai merasakan gitu Pak. Ya, Eh, namanya tuh ya, pick up ya. pick up ya. Nah, yang namanya pick up. Oke, lanjut. Terus sampai dengan titik C. Titik C ini CB mulai membuka. Jadi ada delay itu Pak. Dari C ke D ini. T2 namanya. Ya. Gitu Pak. Oh, kalau T2 itu apa? T2 itu delay CB Pak. CB Delay CB 2. ya. Berapa siklus? 5 siklus. 5 per 60 ya. 5 Ya. per 60 itu besarannya adalah 0,083. Ya. Jadi setelah itu baru dia akan kembali melonjak sesaat kemudian menuju ke normal. Ini satuan frekuensinya apa ini? Satuan frekuensinya? Persentase Pak. Persen ya. Jadi di sini persen itu kalau 60 Hz itu di sini ya. Jadi dia akan kembali lagi normal setelah itu. Ya. Terima kasih Mas Iqbal. Oke, sekarang berikutnya Mbak Mugi mau nyoba. Silakan. Tes. Ya. Terus itu dengan Pak. Oke. Nanti mohon koreksi apa jika salah. Ya, siap. Iya, jadi ini pertama itu kejadiannya itu di CB1 itu trip ya, Pak. Siap. Kemudian nanti akan ada kenaikan beban di generator 1. Ya. Otomatis untuk frekuensinya nanti turun karena kenaikan beban yang tiba-tiba itu. Ya. Kemudian apabila turunnya kurang dari sama dengan 98,5 dengan setting 0,5 detik, maka akan mengaktifkan CB5. Ya betul, ya bukan Betul, Pak? betul. Betul. Pick up di 98,5, butuh waktu 0,5 detik, kemudian CB5 aktif dengan kebutuhan waktu 5 siklus. 5 siklus ya. Ya, ya, silakan 5 lanjut. siklus. Kemudian maka arah bebannya itu yang di sebelah kanan nanti akan diputus. Ya. Dan frekuensinya kembali naik Gambarnya ke ceritanya dari sini ya. Silakan diceritakan dari sini. Ya. Yang A itu apa? Yang trip itu ya, Pak? Ya, mulai trip ya. Ya. Kemudian B, frekuensinya jadi turun. Turun ya. Di 98,5 ya. Jadi B itu namanya titik apa? Titik pick up ya. Titik pick up ya. Ya, T1 tuh waktu apa? Waktu kerja, waktu operasi relay ya. Oke. 0,5 detik ya ini. Ya. Kemudian dari C ke D ini, T2 ini apa? Itu waktu yang dibutuhkan oleh breaker untuk lepas. Jadi dari mulai pick up ditambah dengan waktu operasi, kemudian waktu breaker lepas ya, itu sehingga sampailah di sini. Setelah sampai di D, ini kan berarti gangguan sudah pulih ya, pembebanan sudah dibuang sebagian sehingga frekuensi naik kembali. Gitu. Terima kasih Mbak Mugi. Oke, berikutnya siapa yang mau nyoba? Mas Hilman mau nyoba? Der, Pak. Silakan. Silakan cerita dari sini dulu mulai.
Ya, baik. Di sini ada sebuah sistem grid ya, yang dimana pada suatu saat dia dari CB1 itu yang menghubungkan grid dari genset dengan PLN itu putus. Nah, ketika CB putus, maka generator ini akan terjadi lonjakan beban lebih. Nah, ketika terjadi lonjakan beban lagi, maka frekuensinya itu pasti turun gitu sampai ke titik 98,5 dalam kasus ini. Nah, ketika frekuensi turun, itu dirasakan oleh relay yang terdapat pada generator atau di relay 81 di dekat CB5. Nah, ketika ada penurunan frekuensi ini, maka relay memerintahkan CB untuk menurunkan bebannya sehingga generator bisa memikul beban dengan normal dan frekuensi bisa naik kembali. Oke, berarti ini ya. Sekarang coba jelaskan sekali ini nanti berikutnya kita cerita masalah bagaimana langkah-langkah ya. Silakan. Titik A itu apa, B apa, C apa, D apa, dan seterusnya. Silakan, Bang. Baik, di sini ada sebuah grafik ya, frekuensi terhadap waktu. Nah, pada frekuensi terhadap waktu ini, di titik A itu seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa terjadi sebuah kejadian bahwa si B itu putus. Nah, ketika si B putus, maka daya naik, tegang apa, dayanya yang dibutuhkan naik dan frekuensinya turun. Nah, sampai ke titik B atau bisa disebut adalah pick up time dari Ya, relay tersebut. ya. Kemudian sampai ke titik C itu trip time atau ketika bukan trip time, sorry, benar-benar putus gitu ya CB-nya. Waktu yang dibutuhkan itu adalah T1. Nah, kemudian dari C ke D itu adalah T2 atau yang bisa dijelaskan bahwa itu waktu yang dibutuhkan untuk CB untuk open ya Ya, oke. Baik. pada titik ini. Dan kemudian ketika CB sudah open, bisa kita lihat bahwa frekuensi itu berangsur-angsur kembali normal sampai ke nominalnya di 60 Hz. Oke. Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama, Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi saya kira fungsional sudah diwakilkan oleh Mbak Mugi, Mas Iqbal sama Mas Hilman ya. Saya kira semuanya sudah clear ya. Masalah fungsi bagaimana yang akan disimulasikan dalam kejadian ini ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dalam pembuatannya ya. Tentu biasalah, ini kita sambil aja example ANSI ya. Jadi langkah pertama ambil example ANSI ya. Nah, itu kita langkah-langkahnya kita di menu edit. Oke, setelah ini di situ sudah example ANSI keluar, kita masuk ke menu edit ya. Pencil. Ini menu edit di sini. Lalu kita pasang PT ya. PT ini namanya PT. PT itu jenis daripada instrumen transformer yang kita pasangkan di sub 2B ya di sini ya. Lalu kita pasangkan relay 81 ya, relay frekuensi ya, relay frekuensi kita pasangkan di sini ya. Jadi kita pasang relay 81 ya, under difungsikan. Di 81 ini ada over frekuensi, ada under frekuensi ya. Nah, lalu kita lakukanlah setting. Nah, untuk melakukan setting, ketika Anda sudah pasang ya, ini diatur dulu, ini diatur di rotate ya, biar gambarnya itu simetris lah ya, bagus. Ke bawah kan, ini juga ke bawah kan, sudah. Lalu kita lakukan setting ya. Ini diklik, caranya ini diklik. Di 6A ini kita klik ya. Kita klik 6A kita klik. Jadi kita klik 6A, maka frekuensi relay editornya akan muncul. Lalu kita lakukan setting ya. Setting. Jadi settingnya kita kita klik setting ya. Lalu kita add, kita oke ya. Nah, di sini kita ambil settingnya yang under frekuensinya tentu ya. Setting under
frekuensi. Jadi ini kan ada ada under, ada upper ya. Ini kita mainnya di under frekuensi. Under frekuensinya kita lakukan setting ya di 98,5 dalam persen ya. Circuit breakernya di CB5 ya. Actionnya open. Waktunya 0,5. Jadi frekuensi editor inilah tempat di mana kita mau mengatur besaran dari frekuensi dan waktu bukaannya CB ya. Jadi ini namanya ini kan kalau namanya device-nya itu adalah CB ya. ID-nya CB5 ya. CB circuit breaker ID-nya CB5 ya. Unitnya dalam persen ya. Ini actionnya open ya, open. Jadi open di apa CB5 kemudian waktunya 0,5 detik ya. Oke, setelah ditambahkan lalu kita setting relaynya, kita masuk ke menu transient stability ya. Berikutnya masuk ke menu transient stability. Nah, di sini kalau di pakai yang versi di atas 12 itu tidak dipisah dua ya. Antara steady case-nya itu tidak dipisah. Tapi di sini dipisah. Tapi jadi maksudnya dia ada apa bisa lah dikliknya di steady case yang gambar kotaknya itu. Lalu kita kopikan ya, kita kopikan transient stability yang ada di dalam editor di apa toolbar di etap itu kita ambil lalu kita ganti namanya dengan cara menduplikat ya menjadi diketik ini ya relay action ya oke ya relay action namanya ya samakan aja. Oke, lalu berikutnya Anda ininya kita panggil lagi ya relay actionnya kita panggil ya relay action kita panggil lalu kita mulai ngisi event ya eventnya kita isi ya eventnya kita isi ya eventnya kita isi di situ ya oke lalu setelah eventnya kita isi lalu kita masukkan lagi di sini bahwa apa ini kan tadi yang replace poll ya. Ini, tapi ini diganti namanya menjadi add-kan menjadi di delete dulu. Lalu kita ganti ya menjadi E1. E1-nya itu waktunya 0,5 di E1-nya ya. E1-nya di sini event yang E1 yang terjadi di CB1 ya. Di CB1 Anda isikan eventnya di 0,5 ya untuk perintah open di situ ya. 0,5 untuk perintah open ya. Add baru di sini ya nanti kita isikan lagi ya. Nah nanti circuit breakernya kita masukkan lagi open ya CB1 open ya. Nah berikutnya baru kita pilih plotnya. Plotnya di mana? Kita kan kalau tadi ke plotnya di generator 2 relative angle ya. Kalau di sini kita akan plot ya di bus sub 2B ya. Bus sub 2B kita akan plot ya. Plot and tabulate ya. Oke ya. Jadi jangan lupa nanti di E-nya dihapus dulu ya di sini yang ininya. Kita ganti dengan E yang diisikan. Nah, di sini kita isikan ya. Lalu berikutnya setelah itu kita isikan ya nanti kita dari apa di study case-nya nanti kita ambil prompt ya prompt-nya ini ya kemudian kita ambil apa toolbar ya run transient stability-nya di run dulu ya. Nah, ini kan nanti kita tambahkan dengan R relay control action di sini namanya oke ya. Lalu kita atur lagi ya nanti akan keluarlah seperti ini ya. E1 itu ada event E1 adalah event CB1 yang akan membuka dengan waktu 0,5 detik ya.
Sedangkan time di sini ini akan keluar sendiri dari etap ya. Jadi nanti bisa jadi ini agak beda sedikit di tempat Anda nggak apa-apa ya. Nah, nanti si B5 ini akan beroperasi gitu ya, sesuai dengan kejadian di relay control action tadi kan. Nah, si B apa frekuensi relay dengan si apa device ini akan open ya, open diperintah oleh si B5, oleh apa maaf, oleh relay frekuensi ya. Lalu kita tampilkan di sini ya. Ini untuk plotnya nanti kita lihat ya. Plotnya di frekuensi ya. Jadi kita bisa uncheck dulu, matikan dulu semuanya ya, lalu panggil yang frekuensi saja. Di sini adalah device type-nya adalah di bus, device ID-nya adalah di sub 2B ya. Lalu kita oke ya. Nah, di situ. Ya, sehingga nanti hasilnya akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, ini saya kira tidak makan waktu lama kalau Anda kan sudah berlatih yang pertama ya. Jadi nanti di apa di minggu depan Anda nanti sudah buat lagi ininya ya, hasilnya ya. Anda presentasi lagi, nanti kita tambah lagi besok untuk materi yang lainnya ya dari setelah relay control action ya. Nah, ini jadi tadi setelah saya lihat ya sudah ada sekitar 20 ya yang sudah presentasi, berarti artinya kan sudah menguasai dengan baik untuk event and action ya. Sekarang sudah waktunya ditambahkan dengan kontrol relaynya sudah masuk nih ya. Jadi maksudnya gini, nanti ketika aplikasinya tentu dengan pengalaman, nanti dengan kebutuhan, misalkan harus membuat single line diagramnya Anda sudah lancar. Nah, sekarang diminta mensimulasikan transient stability. Nah, transientnya mau disimulasikan seperti apa? Oh, ada gangguan. Gangguannya apa? Ya kan nanti disimulasikan di situ. Sudah dikasih contoh ya. Kejadian transient itu kan kejadian yang sesaat ya. Kejadian sesaat. Hubungan singkat 3 fase, tapi kejadiannya hanya berapa detik. Ya. Penaikan beban tiba-tiba ada supply dari PLN-nya mati, semuanya tergantung gensetnya megap-megap kan, sehingga frekuensinya berat ya, frekuensinya berat. Nah, baru di situ ada, oh, sekarang udah dimulai Anda sudah mengerti, oh kalau relaynya mau kerja, dikasih relay. Nah, nanti itu ditampilkan. Bagaimana cara menampilkannya? Ya, itu ada plot namanya. Plotnya mau di mana, di daerah mana nih plotnya. Nah, itu kan tadi begitu kita bikin plot, ada bus. Bus itu nama umumnya bus, ya, nama komponennya bus. ID busnya itu adalah sub 2B. Ya, lalu apa yang mau ditampilkan ya frekuensi, maka yang selain frekuensi kita uncheck dulu sehingga nanti yang ditampilkan adalah frekuensi. Ya, silakan kalau mau ditanyakan dulu silakan. Kalau sudah ya kita akhiri ya dengan sama nanti minggu depan Anda harus sudah menyelesaikan ini dan nanti kita exercise lagi ya. Kan kalau di awal-awal kan saya masih nunggu dulu, siapa tahu ada yang belum bisa nginstall etapnya kan. Sekarang kan etap sudah terinstall. Oh ternyata begitu dicoba tidak terlalu sulit kan gitu. Sekarang kita coba lagi. Nanti kita coba lagi balik ke bagaimana si short circuit, bagaimana kita memilih breaker, bagaimana kita studi load flow ya. Apa itu apa apa slack bus ya dan lain-lain. Itu nanti kita coba lagi ya. Tapi nanti tentu kita nih di terapan ya. Jadi terapan tentu lebih banyak di aplikasi yang banyak kita harus kuasai. Jadi saya kira penguasaan etap ini powerful ya. Powerfulnya apa? Nanti bisa transisi ke software lain juga bisa. Tidak terlalu sulit ya. Dan kemanfaatannya saya kira bisa cukup lah ya untuk bisa Anda
mau mensimulasi jaringan, mengevaluasi sistem dan lain-lain itu sangat powerful ya. Mangga saya kasih waktu lah ya untuk tanya jawab dulu. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan tadi untuk close CB kan 5 siklus ya, Pak. Tadi itu Ya, 5/60 ya, Pak. Kalau ya, semisal itu kan frekuensi jaringan berarti Pak yang 60 Hz ya, Pak. ya, Kalau jaringan di Indonesia kan 50 Hz ya, Pak. Itu berarti ya, 5/50 Pak atau bagaimana, Pak? ya. Jadi nanti kalau kan nanti begitu waktu kemarin Anda bikin etap single line diagram ya, itu kan ada pilihan ya, mau ANSI Iya, atau Pak. mau AEC gitu ya, frekuensinya berapa. Itu kan ada pilihan. Itu nanti didesainnya di waktu kita buat ya. Jadi bisa saja setting di CB-nya tidak siklus gitu ya, bisa aja. Ada waktunya misalkan didefinisikan. Tapi nanti kan itu otomatis saja, Mas. Otomatis saja. Ketika kita menginstall, ini kan karena kita ngambilnya ANSI ya. ANSI yang kita example-nya ANSI nih yang kita ambil. Sehingga frekuensi di sini adalah frekuensi yang 60. Sedangkan kalau diklik ya, Anda coba aja Anda klik nanti di sini yang ada di apa? Yang dibuat di CB5 di example ANSI itu itu dibuat di 5 siklus. Jadi Anda boleh aja nyoba ganti ya. Ganti 5 jadi 8 jadi 10 gitu ya. Jadi 8 biasanya. Itu coba aja diganti nanti kecepatannya akan geser-geser ya. Gitu Mas. Jadi intinya bahwa di sini karena kita pakai example ANSI ya, bukan example bukan single line buatan kita ya. Di example ANSI ini frekuensinya memang digunakan di 60 ya, digunakan di 60 dan di set untuk di CB5-nya itu adalah 5 siklus. Jadi Anda bisa aja mengganti siklusnya ini bisa. Gitu Mas Rajib. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih baik, Pak. Oke. Berikutnya siapa? Ada lagi? Mau tanya Pak, Silakan. kalau maksudnya 5 siklus itu standarnya kan bisa diubah. Jadi Ya, maksudnya kalau di setel 5 itu mungkin standarnya 5 siklus gitu Pak di breaker tuh biasanya. Gitu. ya, ya. Jadi kan ini kan ANSI apa ya? ANSI, ANSI itu kan kalau di IEC sebetulnya istilah siklus itu jarang digunakan ya. Jadi kan maksudnya siklus itu kan gini, apa ketika kita apa frekuensi kita ya, frekuensi kita itu kan di sini ya. Nah ini misalkan kita punya frekuensi ya, frekuensi. Nah gini kan. Nah ini kan ini anggap aja frekuensi kita ya, gitu. Ya, jadi si frekuensi ini panjang satu periodenya kan gitu. Ya, ini dia memang kalau di ANSI satuan-satuan tuh pakainya siklus. Ya, tapi kalau di IEC kadang-kadang tidak digunakan juga satuan siklus, tapi nggak apa-apa juga kadang-kadang suka digunakan. Ya, ini kan berarti satu periode itu segini kan. Nah, frekuensi di kita itu, kalau frekuensi di kita ya, F itu sama dengan 50 Hz ya. Artinya kan kalau satu periode itu berarti 1/50. 1/50 itu berarti berapa? 0,02 ya. Jadi satu periodenya tuh 0,02 second ya. Kalau frekuensinya 50 itu satu frekuensi ya. Kalau yang tadi itu frekuensinya itu adalah 60 dan dia panjangnya 6 siklus berarti 6 kali
eh, ya 6/60 gitu ya. Maaf, 5/60. Kalau 6/60 kan 1/10 0,1 ya. Tapi karena tadi di situ ya, jadi maksudnya kenapa dibuat 0,5 itu pada umumnya CB itu kecepatannya kira-kira sebesar itulah 0,05 detik ya. Jadi breaker itu kan bukan komponen elektronik ya, dengan buka tutup itu bisa cepat sekali. Tapi dia adalah komponen mekanik. Jadi dia mulai membuka itu kan menggunakan per ya, tarikan per dan magnet gitu ya. Jadi ketika itu buka dan tutup itu butuh waktu sekitar 5 siklus, 5 siklus itu 5/60 ya, karena plannya pakai plan ANSI kan, kita pakai plan ANSI yang dibuat di sini itu di sekitar 5 siklus. 5 siklus itu umumnya aja, umumnya CB itu putusnya dalam 5 siklus ya, atau pendekatan secara umum dalam kerja-kerja itu di 5 siklus. Jadi kalau berapa panjang satu siklus ya, satu periode itu 1/50 ya. Jadi 0,02 second. Jadi panjang satu periode. Kalau 5 siklus ya berarti 0,1 kalau frekuensinya 50. Tapi karena frekuensinya 60 jadi 0,06, 0,08 ya. Gitu. Jadi itu 0,018 ya. Itu jadi itu penjelasannya ya. Jadi bahwa CB itu kecepatannya di antara itulah, antara 5 sampai 8 ya. Tapi biasanya dia dianggap 0,005 detik, apa maaf, 5 siklus ya. Begitu Mas, gimana Mas? Udah cukup? Oke, cukup Pak. Makasih Pak. Oke. Oke ya, jadi sekali lagi diikutin ya, nanti kita jadi jangan sampai numpuk-numpuk tugasnya ya, karena kan di akhir-akhir ini kita lebih banyak praktek lah ya, jadi Anda coba presentasi gitu aja. Yang penting itu kan Anda bisa ceritakan bagaimana, saya juga tidak akan meriksa sampai software detil-detil gitu ya. Anda silakan berdiskusi atau gimana caranya, tapi bisa dapat informasinya, bisa menampilkan hasilnya ya. Jadi bagaimana mekanisme itu bekerja ya, kemudian bagaimana hasil itu didapat. Nanti kan Anda ketika harus sendiri gitu ya mengelola etap itu nanti sudah dengan pengetahuan membuat single line ya, menghitung hubung singkat, membuat load flow, nah menampilkan transient itu kan tinggal diaplikasikan dengan model-model yang clear gitu ya, jelas. Ya, oh ini langkahnya. Jadi ya tinggal dipahami aja bagaimana membuat eventnya, bagaimana memplotnya, kan itu aja intinya. Ya, silakan kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup dulu layarnya. Kita buat foto dulu ya. Silakan seperti biasa. Oke, tampil dulu semuanya. Oke ya, silakan. Oke ya, jadi silakan tampil dulu. Waduh, ya, silakan tampil dulu semuanya ya. Mas Ilmizia, gimana? Ada kesulitan software atau apa? Nggak ada? Nggak ada kesulitan? Softwarenya sudah punya? Oh, Mbak Dinda tadi belum ditanya ya? Belum tampil tadi ya? Halo? Tadi belum tampil? Kan ada yang tadi belum tampil tapi memang belum belum siap atau memang belum siap?
Oke lah, nanti kalau yang belum nanti, tapi nanti jangan terlalu banyak ya numpuknya. Ya, dicicil aja, dicicil. Ya, oke, baik. Siapa yang mau moto? Oke, saya sama Pak. Yo, oke, Oke, satu, dua, tiga. oke. Oke, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi saya senang hari ini. Berarti kira-kira ada sudah 20 sudah membuat tugasnya ya. Yang lainnya menyusul harus dikerjakan ya. Jadi ini dicoba ya, dicoba pelan-pelan. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam Baik, Pak. Pak, Makasih, Pak. terima kasih Pak. Oke, baik ya. Makasih, Pak. Oke.